Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan bahas materi kisi-kisi soal ulangan tengah semester atau sumatif tengah semester untuk mata pelajaran informatika. Oke. Nah, banyaknya soal informatika itu untuk soal tengah semester ini ada 30 soal. Kita mulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1, kompetensi yang akan Pak Guru uji untuk kalian adalah bagaimana kalian memahami jenis-jenis media komunikasi modern. Materi yang harus kalian pelajari itu yang pertama, kalian harus belajar seputar pengertian dari media komunikasi modern. Apa itu media komunikasi modern? Gitu ya. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis media komunikasi digital yang populer seperti email, faxmail, WhatsApp, Telegram, serta jangan lupa pelajari perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media komunikasi ini. Oke, perhatikan ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, supaya kalian tidak kemana-mana, arah belajar kalian ini Pak Guru ingin kalian fokus ke kalian harus memahami fungsi dan kegunaan berbagai media komunikasi tersebut. Lalu kalian harus mengetahui sejauh mana mana yang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari media komunikasi modern. Nah, terus yang ketiga adalah kalian bisa membandingkan fitur-fitur yang dimiliki oleh media komunikasi tersebut. Oke, itu nomor 1. Nah, nomor kedua, kisi-kisinya itu kompetensi yang Pak Guru uji untuk kalian adalah kalian bisa memahami dampak teknologi, informasi, dan komunikasi TIK dalam dunia pendidikan. Nah, materi yang harus kalian pelajari itu fokus ke pengertian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Nah, yang kedua, manfaat TIK dalam pendidikan seperti untuk apa? PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, bisa pakai Learning, Zoom, Google Classroom. Perhatikan manfaat-manfaat ini, interaktif dan kolaboratif, efisiensi administrasi. Nah, ini perhatikan manfaat-manfaat TIK. Jangan lupa bedakan yang dimaksud Pak Guru adalah manfaat TIK dan pengertian. Itu kalau di soal tanya pengertian silahkan jelaskan pengertian, kalau manfaat ya silahkan jelaskan yang manfaat. Nah, supaya kalian tidak kemana-mana, kalian cukup arah belajarnya ke sini saja. Siswa memahami bagaimana TIK membantu dunia pendidikan di Indonesia. Terus kalian bisa memberikan contoh nyata penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti apa. Lalu kalian bisa membedakan manfaat TIK dalam dunia pendidikan dengan bidang lain seperti pertanian dan ekonomi. Nah, itu fungsi TIK dalam bidang pertanian apa, fungsi TIK dalam bidang ekonomi apa. Ingat, TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Itu nomor 2. Nah, nomor 3 itu kompetensi yang akan Pak Guru uji untuk kalian adalah kalian belajar seputar memahami sejarah perkembangan generasi komputer. Materi yang harus kalian pelajari adalah yang pertama, sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Itu ya, fokus ke situ. Lalu yang kedua, kalian harus mempelajari tentang karakteristik komputer generasi keempat. Nah, dia pun karakter apa? Menggunakan mikroprosesor sebagai pusat pemrosesan data, dia lebih cepat, lebih kecil, dan lebih efisien. Itu adalah karakternya ya. Contohnya adalah prosesor Pentium, Intel, IBM PC, nah, dan komputer-komputer yang sekarang ini ya. Nah, perbandingan dengan generasi komputer lainnya. Generasi komputer pertama itu dia menggunakan apa? Generasi kedua itu dia menggunakan apa? Nah, generasi ketiga apa? Jangan sampai soalnya itu dia keluar seperti itu. Generasi kelima sekarang sudah ada kemungkinan komputer untuk generasi kelima yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence. Oke, fokus ke arah pelajaran seperti ini ya, materi-materi ini ya. Nah, untuk arah belajarnya, kalian cukup memahami apa perbedaan setiap generasinya, lalu mengidentifikasi ciri khas komputer dari generasi keempat itu apa ciri khasnya, dan yang ketiga adalah mengetahui contoh komputer dari masing-masing generasi. Oke ya. Nah, untuk nomor keempat, kompetensi yang akan Pak Guru uji adalah bagaimana kalian memahami fungsi tombol pintas atau shortcut. Nah, tombol pintas ini maksudnya adalah tombol cepat di dalam keyboard. Nah, shortcut pada komputer untuk mengatasi masalah pada sistem. Materi yang kalian harus pelajari ini, apa yang menyebabkan komputer mengalami hang atau macet. Nah, terlalu banyak aplikasi yang berjalan, kekurangan RAM atau sumber daya sistem, error pada sistem operasi atau perangkat lunak. Nah, ini beberapa hal yang membuat komputer mengalami hang atau macet.
Nah, fungsi tombol pintas yang sering digunakan dalam situasi darurat, ini kita anggap hang itu juga termasuk situasi yang darurat. Jadi, dalam situasi darurat, kalian bisa gunakan tombol pintas pada keyboard kalian atau disebut dengan shortcut, yaitu bisa gunakan Ctrl Alt Delete. Ini maksudnya tekan Ctrl bersamaan dengan Alt bersamaan dengan Delete. Fungsinya adalah membuka text manager untuk menutup aplikasi yang tidak merespon atau melakukan restart sistem. Nah, Ctrl Shift Escape langsung membuka text manager tanpa melalui menu lainnya. Kalau Alt F4 ini menutup aplikasi yang sedang aktif. Jangan sampai lupa ya kombinasi tombol-tombol ini. Alt F4 untuk menutup aplikasi yang sedang aktif, Ctrl Shift Escape itu langsung membuka text manager, dan Ctrl Alt Delete itu membuka text manager untuk menutup aplikasi yang tidak merespon. Oke, nah arah belajar kalian cukup ini aja, memahami cara menangani komputer yang mengalami hang. Ingat ada dengan menggunakan tombol pintas tadi itu ya. Nah, Ctrl Alt Delete, Ctrl Shift Escape, dan Alt F4 ya. Jangan sampai lupa. Mengetahui fungsi berbagai tombol pintas yang digunakan dalam situasi darurat, membedakan antara fungsi Ctrl Alt Delete dan kombinasi tombol lainnya. Ingat, setiap shortcut atau pintas tadi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk soal nomor 5, itu kompetensi yang akan Pak Guru uji untuk kalian adalah memahami prosedur mematikan komputer dengan benar dan aman. Materi yang harus kalian pelajari adalah bagaimana cara yang benar untuk mematikan komputer. Yang ini dia ya, menggunakan opsi start, power, dan shutdown. Ingat urutan langkah-langkahnya. Lalu kalau menggunakan restart, ini memang akan memulai ulang sistem, tapi bukan mematikannya secara permanen. Kalau menekan tombol power langsung bisa dilakukan jika komputer tidak merespon, tetapi harus dilakukan dengan menekan tombol secara singkat, bukan ditahan lama kecuali dalam keadaan darurat ya. Kalau darurat, kalau hang sudah tidak bisa kenapa-kenapa lagi, silahkan tekan tombol power, tahan lama ya. Nah, itu nanti komputernya atau PC-nya akan mati. Nah, tapi cara ini tidak disarankan kecuali dalam keadaan darurat boleh. Nah, yang berikutnya, mencabut kabel daya secara langsung sangat tidak disarankan karena dapat merusak hardware atau sistem operasi. Nah, arah belajar kalian cukup kalian pahami langkah-langkah untuk mematikan komputer dengan aman itu apa. Nah, cukup belajar fokus gitu. Membedakan kapan harus melakukan shutdown dan kapan harus restart. Ingat, kapan harus restart, kapan harus shutdown. Shutdown itu kalian lakukan kalau kalian sudah tidak lagi menggunakan PC atau laptop, sudah selesai pekerjaan, silakan shutdown. Karena shutdown itu akan mematikan laptop atau PC kalian dengan permanen. Sementara restart itu dia proses ulang lagi. Nah, proses ulang ketika beban sistem terlalu banyak menumpuk sehingga ada kemungkinan mau hang begitu. Nah, silakan lakukan restart. Berikutnya yang ketiga, mengetahui dampak buruk dari mematikan komputer secara paksa. Nah, secara paksa tadi ini menekan tombol dengan cara ini, cabut kabel daya, itu apa pengaruhnya nanti kepada laptop atau PC kalian? Silakan belajar ke arah situ. Selanjutnya untuk nomor 6 ya. Nomor 6 kalian fokusnya di ini uji yang kompetensi yang akan Pak Guru uji adalah memahami fungsi berbagai fitur dalam sistem operasi Windows, khususnya dalam mengelola file dan folder. Nah, itu materi yang kalian harus pelajari adalah fungsi folder dalam Windows itu apa. Nah, satu, digunakan untuk menyimpan dan mengelompokkan file agar lebih terorganisir. Kedua, memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen. Ketiga, bisa dibuat, dipindahkan, diubah nama, dan dihapus sesuai kebutuhan. Perbedaan dengan fitur lain di Windows itu apa? Contoh, recycle bin. Recycle bin itu tempat menyimpan file yang telah dihapus sementara. Jadi, file-file yang kita hapus sementara itu akan disimpan di recycle bin sebelum kita menghapusnya permanen. Jadi, kalau ada file kalian terus kalian delete, maka akan tersimpan di recycle bin sementara ya. Ini sifatnya sementara. Nah, jangan sampai tiba-tiba ternyata kalian anggap bahwa itu penting sekali, kalian tinggal buka recycle bin lalu tinggal tekan kembali ya, kembalikan file kalian. Bisa karena semuanya masih tersimpan di recycle bin. Namun kalau kalian sudah hapus dari recycle bin, itu baru dia sudah terhapus permanen. Nah, fitur lain lagi yaitu text manager. Text manager digunakan untuk memantau kinerja sistem dan menutup program yang tidak merespon. Nah, sampai sini paham ya?
fungsi text manager itu sangat penting karena ketika kalian bekerja tiba-tiba sudah aplikasi yang kalian pakai itu sudah mulai terlihat tidak merespon. Nah, fungsi text manajernya di sini dia bisa menutup program yang tidak merespon tadi. Selanjutnya, untuk control panel digunakan untuk mengatur aspek sistem seperti perangkat keras, jaringan, dan tampilan. Nah, arah belajar kalian itu kalian memahami kegunaan dari folder untuk menyimpan dan mengelompokkan file. Kalian juga bisa membedakan fungsi folder di Windows Explorer dengan fitur lain seperti Recycle Bin, Text Manager, dan Control Panel. Lalu mengetahui cara membuat dan mengelola dan mengatur folder dalam sistem operasi Windows. Itu ya. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 kompetisi akan Pak Guru uji adalah memahami perintah dasar dalam pengelolaan file pada sistem operasi Windows. Nah, materi yang harus kalian pelajari adalah perintah yang dapat menyebabkan file hilang. Nah, ini ya. Untuk dalam pengelolaan file pada sistem operasi, salah satunya itu kita ingin menghapus file ya. Nah, perintah yang kita gunakan untuk menghapus file atau membuat file hilang itu adalah yang pertama delete. Delete itu menghapus file dari lokasi penyimpanan, biasanya dipindahkan ke recycle bin kecuali dihapus permanen dengan tekan shift delete. Nah, ini kombinasinya ya. Ingat, jangan lupa anak-anak, kalau kalian hanya tekan delete itu nanti filenya akan tersimpan di recycle bin, tetapi kalau tekan shift delete itu filenya akan dihapus permanen ya. Kita coba contoh satu ini, mari kita lihat sama-sama. Misalnya punya Pak Guru bikin sebuah file satu di sini. Nah, ini dia. Coba-coba. Nah, lalu Pak Guru buka filenya. Tulis coba-coba. Nah, kita save di sini ya. Nah, filenya coba-coba. Kalau Pak Guru tekan ini, klik kanan lalu tekan delete. Nah, seperti ini delete. Maka dia akan tersimpan pada recycle bin. Oke, seperti ini ya. Jadi filenya ada tersimpan di sini. Ini coba-coba ya. Kalau ingin kembalikan tinggal kita klik kanan lalu kita restore atau kembalikan. Nah, kita coba klik restore. Nah, filenya akan ada lagi di yang tadi, data D ini dia ya. Namun kalau kita klik di sini lalu kita tekan shift delete, itu filenya akan langsung ada notifikasi begini. Apakah are you sure you want to permanent delete this file? Apakah kamu ingin menghapus permanen file ini? Nah, silakan kita klik yes. Kalau kita klik yes, maka pada recycle bin itu file yang tadi coba-coba sudah tidak ada lagi di recycle bin. Ingat ya, kalau hanya delete itu berarti dia menghapus tapi sifatnya sementara dan tersimpan di recycle bin. Kalau tekan shift delete itu dia hapus permanen. Kalau untuk format itu berarti menghapus file seluruh data di suatu drive atau perangkat penyimpanan sehingga semua file di dalamnya akan hilang. Nah, kalau kalian klik format itu berarti memang kalian sudah benar-benar yakin bahwa seluruh file yang ada dalam format tadi, dalam folder tadi itu memang ingin kalian hapus. Nah, pastikan dulu ya sebelum hapus ya, karena ketika kalian klik format maka seluruh filenya itu akan hilang secara permanen di dalam folder yang tadi. Nah, berikutnya kalian yang pelajari adalah perbedaan dengan perintah lainnya. Misalnya rename itu fungsinya untuk apa? Nah, rename itu fungsinya untuk mengganti nama file tanpa menghapus isinya. Kalau copy itu menyalin file ke lokasi lain tanpa menghapus aslinya. Selanjutnya arah belajar kalian itu oh ya, jangan lupa lagi bahwa ada shortcut. Shortcut, ingat, kalau Pak Guru sebut shortcut itu berarti tombol pintas di keyboard. Itu berarti tekan apa untuk menampilkan fungsi rename atau copy atau delete dan lain-lain itu. Nah, rename itu kalau di shortcut tekan F2 ya. Kalau mau pakai klik berarti tinggal klik kanan lalu rename. Nah, khusus untuk arah belajarnya, kalian cukup memahami fungsi perintah delete dan format yang bisa menyebabkan file hilang. Kedua, mengetahui cara mengembalikan file yang terhapus jika masih ada di recycle bin. Bagaimana caranya? Lalu ketiga, membedakan fungsi perintah rename, copy, delete, dan format. Ingat ya. Nah, keempat perintah ini belajar pada pengelolaan file. Jadi ketika Pak Guru soalnya bertanya kata
Perintah-perintah untuk mengelola file itu berarti apa saja? Nah, kalian bisa mengetahui bahwa itu rename, copy, delete, dan format. Dan kalian juga bisa mengetahui fungsi rename itu seperti apa, copy, delete, dan format ini. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, kompetensi akan Pak Guru uji untuk kalian adalah bagaimana kalian memahami fungsi perangkat keras hardware pada komputer, khususnya perangkat input dan output ya. Input dan output. Nah, materi yang harus kalian pelajari adalah kalian fokus gini, perangkat input dan output dalam komputer. Nah, keyboard. Keyboard ini adalah kategori perangkat input. Fungsinya adalah digunakan untuk mengetik teks, memasukkan perintah, dan melakukan navigasi dalam sistem. Jika seseorang tidak bisa mengetik, kemungkinan besar keyboardnya pasti bermasalah. CPU itu adalah Central Processing Unit, otak dari komputer yang memproses data, tetapi bukan perangkat input langsung untuk mengetik. Hard disk itu media penyimpanan data dan tidak berhubungan langsung dengan proses mengetik. Printer itu perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen, bukan untuk mengetik. Jadi bedakan ya, input itu berarti kita memasukkan, output itu berarti mengeluarkan. Oke ya. Arah belajar kalian itu harus memahami bahwa keyboard adalah perangkat input utama untuk mengetik. Mengetahui bahwa fungsi CPU, hard disk, printer dalam sistem komputer itu untuk apa. Lalu memahami cara mengatasi masalah pada keyboard seperti mengecek koneksi atau menggantinya jika rusak. Nah, nomor 9, kompetensi yang akan diuji itu adalah memahami jenis dan fungsi aplikasi perkantoran, khususnya aplikasi pengolah kata. Sebentar, pengolah kata. Materi yang harus kalian pelajari adalah jenis-jenis aplikasi perkantoran itu apa saja. Nah, aplikasi pengolah kata, pengolah angka, presentasi itu termasuk aplikasi perkantoran. Nah, kita fokus ke yang kedua, kalian harus pelajari aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata itu ada beberapa contohnya, yaitu WordStar. Aplikasi pengolah kata lama, populer di era DOS. Nah, ini WordStar ini masih era lama ya. Nah, berikutnya setelah itu berkembang menjadi WordPad. Nah, aplikasi bawaan Windows untuk pengolah teks yang sifatnya masih sederhana. Terus aplikasi Microsoft Word. Nah, ini semua kategori dari aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi Word ini adalah aplikasi pengolah kata paling populer sampai saat ini dengan fiturnya lengkap. Sementara aplikasi presentasi itu kita kenal dengan Microsoft PowerPoint, digunakan untuk presentasi. Namun Microsoft PowerPoint itu tidak digunakan untuk mengolah kata, hanya untuk presentasi. Nah, arah belajar kalian itu harus memahami bahwa aplikasi pengolah kata digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen yang bersifat teks. Nah, selanjutnya mengetahui perbedaan antara pengolah kata seperti WordStar, WordPad, MS Word ini Microsoft ya. MS ini artinya Microsoft Word. Jadi perbedaan antara WordStar, WordPad, dan MS Word itu apa? Begitu ya. Dan aplikasi presentasi seperti PowerPoint. Berikutnya kalian harus mengenali fungsi dari masing-masing aplikasi dalam perkantoran dan dunia pendidikan. Untuk soal nomor 10, uji kompetensi yang akan Pak Guru berikan adalah memahami bagaimana kalian memahami perkembangan dan versi dari Microsoft Word. Materi yang harus kalian pelajari adalah sejarah perkembangan Microsoft Word. Silakan buka-buka internet, cari-cari sejarah perkembangan Microsoft, lalu silakan pelajari. Nah, ingat beberapa poin dalam perkembangan Microsoft Word adalah diantaranya Microsoft Word dirilis dalam berbagai versi, tetapi tidak ada versi Microsoft Word 2020. Ingat itu ya, Microsoft 2020 tidak ada. Versi terbaru Word itu dirilis dalam paket Microsoft Office seperti Office 2019, 2021, dan Microsoft 365. Microsoft tidak pernah mengganti nama MS Word menjadi PowerPoint karena PowerPoint adalah aplikasi presentasi. Jadi itu dua, antara Word dan PowerPoint itu dua hal yang aplikasi yang berbeda ya. Nah, berikutnya Microsoft Word tersedia untuk berbagai sistem operasi, tetapi versi resminya tetap mengikuti skema penamaan pada Microsoft Word. Nah, arah belajar kalian gimana?
kalian cukup memahami bahwa Microsoft tidak pernah merilis Microsoft Word 2 lalu kalian belajar di skema penamaan Microsoft Word yang sebenarnya. Jadi skema penamanya kayak gini, maksudnya periksa versi Microsoft Word dari pertama kali dirilis, itu namanya Microsoft berapa, tahun berapa begitu, dan sampai dengan yang terakhir. Itu maksud poin yang kedua ya, supaya kalian ingat. Oh, berarti Microsoft Word yang dirilis itu hanya Microsoft ini, gitu ya. Nah, cukup belajar di situ. Lalu yang ketiga, kalian memahami perbedaannya antara Microsoft Office dengan yang berbasis pembelian satu kali seperti ini, Office 2019, 2021, dan yang berlangganan seperti Microsoft 365. Jadi Microsoft Word itu ada yang berlangganan, Microsoft 365 yang sekarang dengan kalian tinggal mau pilih yang satu kali beli silahkan pakai juga bisa, yaitu Office 2019 2021 itu sekali beli ya. Nah oke anak-anak, supaya tidak terlalu panjang videonya dan kalian bisa belajar pelan-pelan, jadi kali ini soal dari nomor 1 sampai dengan 10. Video berikutnya adalah soal nomor 11 sampai dengan 20. Tetap pantau grup belajar kalian masing-masing untuk mendapatkan informasi terkait kisi-kisi soal ulangan tengah semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.